polisi pun ya ini baru ratusan gitu. Ini akumulatif, ini bom waktu. Semenjak kejadian beberapa bulan lalu tentang Kanjuruhan, kita belum melihat adanya tindakan nyata yang memuaskan rasa keadilan. Mudah-mudahan bisa. Bahkan kita ngelihatnya ya kayak angin lalu ini kasus Kanjuruhan kita belum lihat ya kan. Tindak lanjut dari tindakan hukum terhadap orang-orang yang mestinya bertanggung jawab di Kanjuruhan. Ini belum ada nih siapa yang tanggung jawab, bagaimana ya kan, persidangannya gimana. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, gue ini tadi lagi di perjalanan sambil menunggu juga. Ternyata di Malang ada kabar yang kurang mengenakan guys. Ngopi dulu gue. Jadi sekelompok Aremania marah, mengamuk. Kita belum tahu alasannya, beritanya sudah ada, udah banyak ya tadi sore. Tadi ini kejadian mungkin siang. Ya ini ada breaking news, Arema FC Store rusak parah akibat aksi massa yang ngamuk. Nah iya. Jadi melihat keadaan ini ya, padahal kita udah kepingin keadaan ini kondusif ya. Makanya kalau keadilan tidak ditegakkan, otomatis orang akan emosi gitu. Ya, mereka Aremania ini udah cukup lama kayaknya menahan dan ini akhirnya pecah. Ya, ini beritanya dari Tribun ya, Surya Tribun. Breaking news, Arema FC Store rusak parah akibat aksi massa yang ngamuk. Ini gue dapat kiriman dari rekan-rekan di Malang. Ada beberapa video kiriman rekan-rekan di Malang, kita lihat dulu ya. Videonya baru kita baca beritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Telur.
Ada yang lihat. Waduh. Oh, itu ada pengendara yang nggak tahu menahu. Lebih banyak kamera. Ada yang digendong korban. Ya Allah. Nah, itu yang digendong korban. Secara adil ya. Oh, ya. Karena polisi. Karena polisi. Nggak ada aparat keamanan ya. Nggak ada polisi. Iya. Karena memang apa ya? Kesian juga Pak polisi yang ada di Malang ya. Karena kejadian ini memang menyangkut nama polisi gitu, walaupun bukan polisi yang di Malang. Mudah-mudahan semuanya bisa menahan diri ya. Supporter tuh. Ini rame ini nih, jarak agak jauh ini. Ini video berikutnya. Emosi mereka. Udah hujan cuk. Acur. Hancur. Acur. Hancur. Acur. Hah. Acur tenang. Us. Ya ini kalau gua ngelihatnya ya sebelum gua baca beritanya nih, kalau gua ngelihatnya ini akumulasi dari apa ya, kekecewaan masalah korban Kanjuruhan yang sampai hari ini belum ada, kayaknya terkesan seperti udah sabar. Nah, ini sabar itu ada batasnya, kesian. Gua malah gimana ya rasanya, keadaan yang kondusif akhirnya nggak kondusif karena mereka belum melihat adanya keadilan gitu. Andai kata ada keadilan bagi korban Kanjuruhan kemarin, mungkin gue yakin nggak begini gitu. Ya, gue yakin nggak begini nih. Kalau ada rasa keadilan itu diberikan kepada korban-korban ya. Ini cuma asumsi gue. Gue baca dulu beritanya ini. Arema FC Store yang bersebelahan dengan kantor Arema FC di Jalan Majen Panjaitan Kota Malang rusak parah akibat aksi massa yang mengatasnamakan Arek Malang Minggu 29 Januari 2023. Unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan setelah pada 2 pekan sebelumnya masa aksi juga melakukan aksi serupa di depan kantor Arema FC. Nah ini di saat aksinya nggak ditanggapi, di saat rekan-rekannya yang meninggal kemarin mereka tidak mendapatkan rasa keadilan. Ya jadi ya begini, ini ada apa dengan Kanjuruhan ini? Nah, akhirnya kan masa yang nyimpen nggak mendapatkan rasa keadilan, akhirnya mereka begini. Dari pantauan suryamalang.com di lapangan, ratusan massa aksi dengan menggunakan pakaian serba hitam mendatangi kantor Arema FC. Setibanya di sana mereka sempat bersih tegang dengan beberapa penjaga kantor Arema FC hingga terjadi kericuan. Sempat bersih tegang ya. Ya Allah. Suasananya pun chaos hingga terjadi pelemparan batu ke Arema FC Store. Hal itu membuat kaca Arema FC Store pecah dan beberapa massa kemudian kembali menyegel Arema FC Store. Ya. Jadi ini bukan kerusuhan supporter antar supporter, bukan. Ini kerusuhan supporter yang marah karena kejadian Kanjuruhan. Mereka marah kepada Arema FC. Dilihat mungkin Arema FC belum bertindak seperti yang mereka mau untuk menuntut keadilan mungkin. Dan di sini jelas tadi ya ada narasi bahwasanya nggak ada polisi. Karena aparat kepolisian pun yang di Malang gue yakin juga was-was juga ini. Karena apa? Kejadian di Kanjuruhan itu menyangkut nama polisi gitu yang menembakkan gas air mata. Jadi ini makanya keadilan itu coba ditegakkan. Jadi gue yakin kalau keadilan itu ditegakkan masa nggak akan begini. Kericuan itu berlangsung sekitar 20 menit. Beberapa penjaga kantor Arema FC mengalami luka-luka dalam kericuan tersebut.
Setelah kericuan mereda, masa aksi melakukan orasi di atas sebuah mobil mikrolet yang terparkir di depan Arema FC Store. Sayang isi orasinya kita nggak tahu ya. Mungkin kalau nanti ada isi orasinya, gue bisa dapat isi orasi dari supporter Arema yang di sana. Nanti mungkin akan gue upload. Jadi kita bisa tahu kan apa sih yang mereka inginkan ini apa. Nah, andai kata mereka menginginkan keadilan, coba berikanlah rasa keadilan itu. Gitu loh. Baik dari Arema FC, aparat keamanannya, kepolisiannya, berikan rasa keadilan itu. Jangan apa ya? Jangan membuat orang sabar tapi masalah nggak diselesaikan gitu. Yang lalu biarlah berlalu, benar. Sabar, benar. Korban perlu doa, benar. Tapi keadilan tetap harus ditegakkan. Kalau enggak ya begini, ini bom waktu sayang. Ini berkaitan dengan ribuan orang. Korban itu banyak. Kalau satu korban itu punya berapa keluarga, punya berapa teman kan, wah akumulasinya lumayan itu. Setelah orasi selesai, masa kemudian balik kanan dan meninggalkan kantor Arema FC. Petugas kepolisian yang datang tidak mampu membendung kericuan dalam peristiwa itu. Hingga berita ini diturunkan, kantor Arema FC mendapatkan penjagaan dari petugas kepolisian dan petugas Satpol PP Kota Malang. Polisi juga memasang garis polisi dalam peristiwa tersebut. Garis polisi terpasang pasca kericuan yang terjadi di kantor Arema FC, Jalan Majen Panjaitan Kota Malang. Ya, jadi polisi pun ya ini baru ratusan gitu. Ini akumulatif, ini bom waktu. Semenjak kejadian beberapa bulan lalu tentang Kanjuruhan, kita belum melihat adanya tindakan nyata yang memuaskan rasa keadilan. Mudah-mudahan bisa. Bahkan kita ngelihatnya ya kayak angin lalu ini, kasus Kanjuruhan kita belum lihat ya kan. Tindak lanjut dari tindakan hukum terhadap orang-orang yang mestinya bertanggung jawab di Kanjuruhan. Ini belum ada nih, siapa yang tanggung jawab, bagaimana ya kan? Persidangannya gimana? Suasana di depan kantor Arema FC kini dijaga ketat oleh polisi dan petugas Satpol PP Kota Malang. Jalan yang mengarah ke kantor Arema FC disterilkan. Ini bom waktu. Orang marah. Ini mati. Ratusan orang. Berikanlah rasa keadilan. Jangan cuma berikan uang. Rasa keadilan. Pelakunya itu ditindak gitu. Pelaku tentang yang berkaitan tentang Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan itu ditindak. Ini supporter bola bro. Mereka rasa setia kawannya tinggi. Ingat ya, ini Arema bukan kerusuhan antar supporter, bukan. Ini kerusuhan dari supporter Arema yang menuntut keadilan kalau gua rasa nih. Terlihat beberapa warga yang melihat pasca insiden kerusuhan tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, kericuan terjadi saat masa aksi yang mengatasnamakan Arek Malang melakukan unjuk rasa di depan kantor Arema FC. Mereka terlibat baku hantam dengan penjaga kantor Arema FC yang saat itu sedang melakukan penjagaan. Nah, ayo tenangkan massa itu dengan keadilan. Jangan tenangkan massa dengan yang lain, dengan janji, dengan nggak bisa. Ini kematian sayang, keadilan yang diperlukan ini. Yang diperlukan di sini adalah keadilan. Rasa keadilan itu terpenuhi atau tidak. Kericuan yang berlangsung kurang dari 20 menit itu mengakibatkan store Arema FC mengalami rusak parah. Kejadian yang diakibatkan oleh lemparan batu dan cat warna yang dilempar oleh massa aksi. Store Arema FC pun kembali disegel. Dan massa aksi membentangkan poster dan spanduk bergambar wajah Iwan Budianto. Nah, Iwan Budianto berarti ada satu nama. Iwan Budianto nih. Ya, hingga kini suryamalang.com belum mendapatkan konfirmasi dari manajemen Arema FC maupun dari kepolisian atas peristiwa tersebut. Yang terlihat di kantor Arema FC kini hanya petugas polisi yang melakukan penjagaan. Ya, jadi Iwan Budianto ya. Iwan Budianto disebut, ada apa ini dengan Mas Iwan Budianto nih? Ya, di sini gue dapat kiriman foto video guys, tapi nggak gue tampilin karena itu ada darah, ada kekerasan dan masih itu pasti akan dapat peringatan YouTube. Kalau nggak salah di sini ada temennya Bang Iwan Budianto ya. Kalau nggak salah di sini namanya disebut Amin, Bang Amin Tato, itu kayaknya pecah kepalanya kayaknya. Ya.
Itu yang luka tadi Amin Tato, Arema, Jodipan yang pro manajemen. Nah, kan? Jadi ini kasusnya berkaitan tentang Kanjuruhan. Tolong buat semuanya. Baik aparat kepolisian, siapapun itu. Dari mulai pengurus Arema, berikanlah rasa keadilan. Korban Kanjuruhan itu banyak sayang. Banyak. Jangan jadi bom waktu. Akhirnya suasana Kota Malang nggak kondusif ini. Dengan begini. Itu karena masa menuntut keadilan Kanjuruhan. Menuntut keadilan tragedi Kanjuruhan. Yang sampai hari ini mungkin menurut rekan-rekan Aremania ini belum ada. Dan mudah-mudahan ini bisa segera teratasi sehingga rasa keadilan itu terpenuhi. Sehingga Malang bisa jadi kota yang kondusif lagi. Gue Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan selalu menjadi rakyat biasa dan selalu bersama rakyat biasa. Dan selalu memperhatikan apa yang menjadi hajatnya rakyat biasa termasuk Aremania. Mohon diri, mohon maaf, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradha wal inayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah Pak, berikan rasa keadilan supaya nggak begini lagi. Berikan rasa keadilan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal